Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Embun Sariwulan dengan NIM 190298083 dari Pendidikan Matematika C akan mempresentasikan mengenai penggunaan Edmodo dalam pembelajaran matematika, yang mana di sini saya menggunakan dalam pembelajaran kelas 11 SMA dengan materi ajar yaitu program linier. Baiklah, kita langsung saja kepada presentasinya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah login ke dalam situs Edmodo, yang mana di sini saya telah berhasil login sebagai seorang guru. Kemudian setelah berhasil masuk atau login ke dalam situs Edmodo, kemudian kita sebagai seorang guru masuk ke dalam kelas yang akan kita ampu. Yang mana di sini telah terdapat beberapa kelas saya, yang mana di sini saya akan mengajar ke dalam kelas 11 IPA 3 Matematika. Kita masuk ke dalam kelas ini. Yang mana sebelumnya saya juga telah membagikan kode kelas saya, yaitu ini, kepada para siswa dengan bertujuan agar siswa bergabung ke dalam kelas ini. Yang mana dapat kita lihat di sini, anggota siswa yang telah bergabung adalah sebagai berikut. Ini adalah siswa dalam kelas saya. Baiklah, kita akan masuk kepada kegiatan pembelajaran. Di mana dalam kegiatan pembelajaran pada kelas 11 matematika dengan materi ajar program linier ini, saya membuka pembelajaran terlebih dahulu. Yang mana di sini saya membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, kemudian menanyakan kabar para siswa, dan meminta para siswa untuk mengawali pertemuan dengan membaca basmalah dan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, di sini dapat kita lihat telah terdapat banyak tanggapan dari para siswa. Selanjutnya, saya juga meminta kepada para siswa untuk mengisi absensi kehadirannya, di mana di sini telah terlihat ada 7 orang yang telah mengumpulkan atau mengisi absensi kehadiran. Dapat kita lihat mengenai ringkasan penilaiannya. Di sini telah saya nilai mengenai absensi ke 7 siswa yang telah mengisi. Di sini telah saya berikan poin 100. Kemudian dapat kita lihat 2 orang yang belum mengumpulkan atau yang belum mengisi absensi kehadiran itu, yaitu ada Adelia Mahendra, yang mana statusnya ia telah melihat absensi ini, namun ia tidak mengisi. Kemudian ada Faizatul Husnah, yang mana ia telah melihat, dia belum melihat sama sekali. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa terdapat 7 siswa yang telah mengisi absensi kehadiran dari 9 siswa. Kemudian, setelah saya meminta kepada para siswa untuk mengisi absensi kehadiran, langkah selanjutnya, kegiatan pembelajaran selanjutnya yaitu saya menjelaskan mengenai apa materi yang akan dipelajari pada hari ini terkait dengan apa kompetensi dasarnya, apa itu indikatornya, serta apa tujuan pembelajaran yang hendaknya dicapai oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran ini. Dan dapat kita lihat juga terdapat tanggapan dari para siswa. Yang mana ini ada Widya yang mengatakan, "Baik Bu, saya sudah memahami capaian kita pada pertemuan ini Bu." Kemudian saya beri respon balik yaitu, "Bagus Widya." Nah, selanjutnya kita masuk kepada kegiatan inti pembelajaran, di mana di sini saya membagikan modul pembelajaran yaitu mengenai program linier. Kemudian saya juga menekankan kepada para siswa untuk tidak hanya berpatokan kepada modul yang diberikan saja, melainkan juga berpedoman kepada buku paket matematika kelas 11 yang telah dipinjamkan sebelumnya. Kemudian saya juga memberikan kesempatan kepada para siswa untuk bertanya pada kolom komentar.
Nah, sebelumnya kita lihat materi atau modul pembelajaran yang telah saya berikan. Yaitu, ini adalah tampilan dari modul yang saya berikan mengenai program linier. Dan dapat kita lihat ada tanggapan dari para siswa. Kemudian juga ada pertanyaan, yaitu Widya Syafitri yang menanyakan, Bu, saya izin bertanya, Bu. Esai, pilihan ganda, penilaian diri, dan evaluasi itu dikerjakan semuanya, Bu. Nah, di sini saya berikan tanggapan, yaitu tidak, Widya. Kita fokus pembahasan materi saja dulu. Nah, di samping saya memberikan modul pembelajaran, saya juga memberikan salah satu video pembelajaran yang membantu siswa untuk memahami materi program linier ini. Yang mana ini adalah video pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini juga dapat kita lihat telah ada tanggapan dari para siswa. Ya, Widya Syafitri yang mengatakan saya sudah paham dengan videonya, Bu. Kemudian saya memberikan respon, yaitu mantap, Widya. Nah, selain mempostingnya, saya juga memasukkan materi atau modul pembelajaran ini beserta videonya ke dalam fitur folder, yang mana ini bertujuan agar nantinya ketika materi pembelajaran telah banyak, kemudian siswa membutuhkan kembali materi ini, maka ia bisa saja langsung menuju folder untuk menemukan materi pembelajarannya tanpa harus men-scroll atau melihat kembali kegiatan pembelajaran yang telah lalu. Kemudian kegiatan selanjutnya, setelah saya membagikan modul beserta video, kemudian saya meminta para siswa untuk berdiskusi pada kelompoknya masing-masing, di mana kelompoknya itu sudah saya bagi dan saya beri permasalahan di dalamnya, dan siswa diminta untuk berdiskusi dalam kelompok tersebut. Yang mana dalam kelas saya telah terbagi menjadi dua kelompok. Ada ini kelompok A, yang mana dalam kelompok A ini juga telah saya memberi suatu permasalahan. Kemudian saya minta siswa untuk mendiskusikannya. Kemudian ada anggotanya, yaitu ber5 orang. Kemudian dan juga ada kelompok B, yang mana dalam kelompok B ini juga telah saya berikan suatu permasalahan dan saya minta para siswa untuk saling mendiskusikannya. Dan di sini juga telah terlihat ada diskusi dari para siswa mengenai penyelesaian dari permasalahan tersebut. Dan ini anggota dari siswa yang berada di dalam kelompok ini. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran setelah saya meminta para siswa untuk berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing, yaitu saya memberikan kuis satu program linier, yang mana dalam kuis ini terdapat 3 pertanyaan dengan jangka waktu pengerjaan yaitu 60 menit. Di sini saya menginstruksikan agar siswa mengerjakan kuisnya dengan baik dan benar, serta mengutamakan kejujuran. Dan yang kita lihat, telah ada 8 orang yang mengumpulkan kuis. Di sini dapat kita lihat bersama, ada ringkasannya, yaitu ada 8 yang telah dinilai, kemudian 0 belum dinilai, dan 1 yang belum mengumpulkan. Kemudian skor rata-ratanya ada 71%, kemudian skor mediannya ada 100%, dan skor tertingginya ada 100%. Nah, rincian dari pertanyaannya ini, kemudian ada juga distribusi skor. Nah, kemudian mengenai siswa yang mengerjakan, di sini ada 1 siswa yang belum mengerjakan kuis, dan 8 orang siswa yang telah mengerjakan. Dan ini dapat dilihat bahwa statusnya langsung dinilai. Dan ini adalah skor yang diperoleh oleh siswa dalam mengerjakan kuisnya. Kemudian, hasil dari kuis ini juga dapat kita cetak,
Kita misalkan pada Yuli Artika. Di sini kita cetak hasil pengumpulan kuisnya. Jadi ini adalah tampilan saat kita mencetak hasil pengumpulan kuis. Ada nama, kemudian kelas, kapan dikirimkan, dan jatuh temponya kuis, kemudian berapa total poin yang diperoleh, dan waktu yang digunakan dalam mengerjakan kuis. Serta di sini juga ada pertanyaan serta jawaban dari para siswa saat menjawab kuisnya. Setelah para siswa mengerjakan kuis, kemudian kegiatan selanjutnya yang saya lakukan adalah yaitu saya memberikan kesimpulan atas pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dan ini adalah kesimpulan pembelajarannya. Dan dapat kita lihat di sini telah terdapat tanggapan dari para siswa. Kemudian setelah memberikan kesimpulan, tidak lupa saya juga memberikan tugas kepada para siswa, yaitu tugas 1 program linier, yang mana dalam tugas ini saya menginstruksikan, kerjakanlah tugas berikut dengan baik dan benar, kemudian siswa diharapkan untuk menulis jawabannya pada buku latihan, lalu di-scan dan di-upload di sini sebelum pertemuan selanjutnya. Kemudian ini adalah tugasnya. Dapat kita lihat bersama mengenai tugas 1 program linier ini. Yaitu berisi soal objektif yang terdiri dari 10 soal. Dan di sini dapat kita lihat telah ada 2 orang yang mengumpulkan. Dapat kita lihat siapa saja yang telah mengumpulkan. Di sini ada Anissa Zakia, yang mana dia belum saya nilai. Kemudian ada 1 yang telah saya nilai, yaitu Airil Furqon, yang mana ia telah memperoleh skor atau nilai 100. Kemudian saya juga memberikan komentar, yaitu, bagus Airil, tetap semangat ya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya 2 siswa yang telah mengerjakan tugas, dengan 1 statusnya telah dinilai, 1 telah ikut, 7 belum mengumpulkan tugas. Selanjutnya, setelah saya memberikan tugas kepada para siswa, sebelum mengakhiri pembelajaran, saya memanfaatkan yaitu fitur polling. Memanfaatkan fitur polling. Di sini saya memanfaatkan fitur polling dengan perintah, sebelumnya silakan siswa sekalian untuk memilih salah satu opsi di bawah ini terkait dengan pemahaman terhadap pembelajaran kita pada hari ini. Yang mana opsinya yaitu ada sangat paham, paham, kemudian kurang paham, dan tidak paham sama sekali. Nah, di sini dapat kita lihat telah ada 7 orang yang memilih paham, kemudian 1 orang yang memilih sangat paham. Nah, selanjutnya saya mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah, lalu mengucapkan terima kasih kepada partisipasi siswa, dan tidak lupa mengingatkan para siswa untuk segera mengerjakan kuis dan tugasnya. Kemudian saya juga menyemangati siswa dan meminta siswa untuk menjaga kesehatan. Kemudian saya akhiri dengan salam. Nah, di sini dapat kita lihat juga terdapat banyak tanggapan dari siswa. Kemudian, tidak lupa saya juga memberikan sebuah lencana penghargaan terhadap siswa yang berada di dalam kelas saya. Di sini saya misalkan Yuli Artika. Di sini saya telah memberikannya yaitu lencana penghargaan Good Citizen. Yang mana berarti Yuli ini dia merupakan siswa yang sangat respon terhadap semua postingan dan tugas yang diberikan. Kemudian, saya juga mengingatkan pada siswa untuk bisa melihat di kalender mengenai apa saja tugas yang harus segera dikerjakan.
serta kapan pengumpulan tugas tersebut. Demikianlah presentasi dari saya mengenai penggunaan Edmodo dalam pembelajaran matematika kelas 11 dengan materi ajar yaitu program linier. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.